Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak terasa. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke baik, selamat siang Manca Bicek Dolo-Dolor dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya kalau di hari Minggu ya banyak pengantin atau bahkan Manca Bicek yang keinget lagi di masa-masa dulu menjadi bengian. Itu kalau orang Sekayu nyebutnya bengian. Bengian itu pengantin Manca Bicek ya. Ada sebuah tradisi dan juga sudah menjadi adat budaya juga di Palembang lebih khususnya. Dan bahkan Sumsel juga ya, yaitu prosesi betangas. Nah ini supaya calon pengantin tadi tuh lebih kelihatan apa ya, bersih kulitnya dan juga lebih fresh kayak itu nama Cebecek. Dan ini berkaitan juga dengan adat budaya yang ada di Kota Palembang. Nah, ini untuk di obrolan UMKM di Lokak kita edisi minggu ini tanggal 16 November 2025 kita sudah kedatangan salah satu penyedia dari yang namanya betangas itu tadi Manca Bicek. Ini dari Rumah Terapi Dira, yaitu kita kedatangan langsung ownernya, yaitu ada Ibu Nyimas Nurul Amani AMDSN. Langsung kita sapa beliau. Selamat pagi, assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Selamat pagi. Luar biasa akhirnya kita ketemu jadwal yang pas ya. Gagal setelah berjanji-janji akhirnya ketemu nih momen yang sangat pas. Dan tadi kabarnya sehat, alhamdulillah. Untuk hari ini tadi memang belum ada kegiatan ya Bu ya untuk betangas di minggu ini? Untuk saat ini belum. Belum. Tapi kalau kita ngomongin soal betangas memang penyedia atau apa kita nyebutnya Bu? Yang uang yang anu ke betangas tuh? Maaf, biasanya justru betangas itu bukan di hari Minggu. Oh bukan di hari Kalau Minggu? Untuk pengantin. Karena hari Minggu mereka hari Oh hanya. sudah hari hanya. Jadi sebelumnya biasanya hari Jumat. Pokoknya sehari sebelum atau sebelum sehari kegiatan atau, resepsi Bu ya. Oke baik Bu, mohon maaf Bu mikrofonnya agak sedikit dicungkit ke lagi. Nah kenonian dia. Oke baik. Nah ini kalau kita lebih mendefinisikan betangas ini apa nih Bu? Betangas itu salah satu kegiatan sebenarnya bukan untuk pengantin saja. Orang umum pun boleh melakukan ilham betangas juga itu boleh, oh, boleh, Bu, siapapun ya? boleh, siapapun boleh. Kecuali anak kecil yang mungkin terlalu panas. Iya. Itu tuh untuk melancarkan peredaran darah. Oh, ada dampak kesehatannya juga Bu ya? Dampak bagus sekali dampaknya. Untuk kesehatan. Kalau untuk pengantin itu ya menyangkut adat budaya Bu ya? Adat budaya terus karena pengantin itu kan ingin tampil lebih istimewa di hari hanya, maka dia melakukan perawatan betangas itu tadi. Sebenarnya tangas itu untuk siapa aja bisa. Boleh. Bukan hanya untuk pengantin baru, pengantin lama pun atau yang belum jadi pengantin pun boleh Bu ya? Yang belum jadi pengantin pun boleh. Karena memang ini ada kaitannya dengan dampak kesehatan tadi. Iya, selain itu ada manfaat apa lagi Bu untuk betangas? Banyak sekali bertangas itu kalau dulu betangas disebutnya betangas. Kalau sekarang ini disebut sauna. Sauna. Oh iya bahasa modernnya sauna Bu ya. Sauna. Jadi sauna sama tangas itu sama, adik-beradik. Jadi kalau tangas itu kalau zaman dulu masih tradisional. Waktu saya nikah dulu malah pakai kain kasur. Pakai kasur. Dikasurin dulu supaya dia kedap udara. Supaya ada keringatnya itu ada mungkin. Keringat, terus udah itu ditutup sama tikar lagi. Oh, iya. Di bawahnya dipasangi tungku uap yang berisi itu waktu itu pembakaran, bukan direbus. Penguapan pembakaran melalui pakai api, pakai areng. Nah, itu uapnya itu kalau dulu disebutnya tuh ratus gitu. Nah, ada juga sih zaman sekarang juga masih ada yang pakai ratus. Tapi kebanyakan orang nggak mau repot. Sekarang kan sudah ada penyedia jasanya Bu ya. Sudah ada dijual di mana-mana alat sauna itu yang direbus. Nah, kalau dulu repot sekali itu. Saya pernah ngalamin itu
pertama-tama saya buka usaha itu saya pakai itu, pakai tiker dari kayak tiker lamu itu Bu ya, anyaman daun itu. Repot saya membawanya itu tuh untuk apa namanya peralatan itu kurang apa ya, kurang praktis. Tapi zaman dulu, nah sekarang sudah banyak yang menggunakan peralatan sauna yang modern, yang begitu. gampang, tinggal dimasukin ke dalam kurungan, terus dipakai pakai listrik, jadi diuapin di dalam itu gitu. Nah itu lebih mempermudah, dan untuk yang saya saya ini kan membawa alat itu ke rumah pengantin, jadi lebih gampang. Gitu. Ini sudah ada perubahan mengenai peralatan tadi itu sejak tahun berapa itu Bu? Kalau tahunnya lupa ya. Persis. Kan saya mulai usaha itu 2014. Paling kalau tidak salah 2 tahun 3 tahun saya melakukan itu, saya langsung pakai itu, pakai alat sauna. Baik, nah ini rumah terapi Dira ya. Yeah. Ini sudah didirikan sejak 2014 tadi mungkin Bu. Iya. Dan sampai dengan saat ini masih berjalan Bu ya. Masih. Dan kenapa nih alasan kepikiran kayaknya ini menjadi sebuah apa ya? Menghidupkan adat budaya, termasuk juga kita ada peluang juga di situ. Kepikirannya seperti apa Bu pada saat itu? Sebenarnya itu tidak sengaja. Tidak sengaja Pak ya? Tidak sengaja. Saya tuh sebenarnya basicnya itu adalah desain. Oh desain. Desain mode. Awalnya. Saya itu desainer. Jadi desainer baju itu? Iya, desainer dulu. Saya tuh backgroundnya tuh seni rupa. Seni rupa. Jadi saya waktu itu tinggalnya di Jakarta. Oh awalnya di Jakarta situ. Di Jakarta. Tapi asli Palembang Bu ya? Asli Palembang, Nyimas. Karena Nyimas kan. Asli Palembang. Waktu itu jadi begitu lulus SMA saya pindah ke Jakarta menemani kakak saya yang kebetulan suaminya meninggal. Jadi saya tinggal di Pasar Minggu dulu. Oh itu. Lumayan lama sampai saya menemukan jodoh, sampai kerja, sampai kuliah di sana, sampai saya akhirnya balik ke Palembang lagi. Balik ke Palembang lagi tahun 2009. Nah, itu belum ada pikiran untuk buka usaha ini, bukan. Karena waktu itu kan saya bingung sampai di Palembang saya mau ngapain. Saya biasa bekerja, biasa terima duit, maksudnya biasa menjadi karyawan Bu ya. Menjadi karyawan, punya pekerjaan, tiba-tiba saya tidak bisa melakukan apa-apa. Terbatas karena waktunya memang sudah ditentukan kalau kita bekerja jadi karyawan Bu ya. Nah, waktu itu kebetulan saya tuh punya basic ngurut. Oh, awalnya ngurut juga. Ngurut itu keturunan dari orang tua, dari ibu saya. Jadi keturunan ahlinya Bu ya. Kebetulan saya tuh dulu waktu di kantor waktu di Jakarta itu sering dimintain tolong untuk ngurut mereka, minta kerokin apa segala macam. Nah terus saya mikir sampai di Palembang mau ngapain gitu kan. Apa ngurut ini aja saya jalani gitu kan. Diteruskan lagi Bu ya. Nah kebetulan saya bertemu dengan kakak angkat, Ayu angkat lah di Palembang. Dia punya rumah klinik kecantikan. Oh klinik kecantikan tuh. Saya pernah kerja sama beliau, Ibu Titi namanya. Oh Ibu Titi. Halo Bu Titi, mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah. Beliau ada di Jakarta. Ada di Jakarta. Mudah-mudahan nonton ya Bu ya. Nanti kalau linknya udah ada, saya share beliau. Saya berterima kasih sekali sama beliau karena kesempatan untuk saya membuka usaha ini dari beliau itu. Justru bukan dari beliau, inspirasinya dari beliau. Saya pernah bekerja sama beliau dan banyak juga saya belajar tentang totok wajah seperti apa segala macam. Nah beliau ini tidak lama di Palembang, dia bolak-balik Jakarta Palembang itu kan. Jadi ya sudah akhirnya stop saya. Dia juga ke Jakarta, menetap di Jakarta sampai sekarang di Jakarta juga karena anak cucunya ada di Jakarta. Nah jadi saya berpikir sendiri apa saya melanjutkan ini gitu. Akhirnya saya coba-cobalah, saya bikin dulu pakai fotokopi. Kayak bikin pamflet gitu Bu ya kalau zaman dulu Bu ya. Pamfletnya tuh hitam putih. Itu sederhana sekali. Hanya diketik terus saya fotokopi saya sebarin. Saya sebarin ke kemana-mana saya pergi. Itu juga kata-katanya masih sangat sederhana. Kalau ada yang punya kesulitan yang ada yang sakit, ada coba, tapi arahnya tuh ke urut dulu. Awalnya fokus ke urut Bu ya. Fokus ke urut. Nah, lambat laun ya akhirnya muncul ide. Allah ngasih
ngasih jalan peluang. Udah saya jalanin aja ini gitu. Akhirnya saya buka usaha ini ya dengan berdiri sendiri, tidak punya karyawan karena saya tidak bisa. Karena memang harus dilatih dulu Bu kalau memang ada yang bantu kayak harus itu. Latih, dan itu saya harus punya waktu lagi. Kalau sekarang saya melakukan sendiri, sendiri. Jadi saya dipanggil ke saya makanya banyak punya relasi, banyak punya komunitas, itu tujuannya untuk supaya ini bisa juga menjadi jembatan Bu ya. Jembatan. Alhamdulillah udah ada pelanggannya tetap. Begitu. Terus terjadi waktu itu Krismon. Bukan Krismon ya 2020 itu. Corona Covid. Pas terjadi jadi kendala juga tuh. Itu sangat kendala sekali. Saya sampai berapa bulan tidak dapat klien, tidak dapat customer sama sekali. Sampai pelanggan saya itu udah nggak tahu lagi. Nah, masih ada beberapa orang yang masih dekat, masih masih komunikasi, masih jadi pelanggan saya, ada beberapa, tapi jauh banyak yang sudah nggak tahu kemana-mana. Udah. Karena memang kalau kita flashback lagi pada saat Covid semuanya dibatasi, akses memang ditutup semua gitu Bu ya. Mau kegiatan nganten itu tuh kayaknya udah nggak ada tuh waktu itu. Tidak boleh bersentuhan. Tidak boleh kumpul-kumpul juga bertemu begitu ya. Jadi memang sangat dibatasi. Tapi alhamdulillah akhirnya bangkit lagi nih Bu. Bangkit lagi. Melewati proses kendala di Covid yang begitu sangat berdampak sekali. Sangat akhirnya bisa kembali eksis di Terapi Dira ini, bagaimana tuh cerita awalnya Bu? Maksudnya? Bisa kembali lagi setelah Covid? Gara-gara ini tetangga. Ada tetangga yang mau nganten nih? Tetangga sebelah rumah. Nah itu saya mulai itu. Oh berarti ternyata nggak apa-apa ya gitu. Asal kitanya sehat, dianya sehat. Jadi saya bikin. Oh itu pada saat masih Covid itu? Masih. Saya bikin aturan, bikin protokol sendiri. Sebelum saya ke sana kalian sudah mandi, saya juga mandi. Saya bikin peraturan itu diketik tuh. Saya ketik A B C D untuk mereka mahamin gitu kan. Supaya untuk menghindari, karena pada saat itu jumlah penderita Covid itu meningkat sekali Bu ya. Tapi alhamdulillah jalan lancar. Alhamdulillah sampai dengan saat ini. Dan kalau kita kaitkan dengan budaya pernikahan adat Palembang mengenai Batangas ini menjadi sebuah keharusan, dan kalau awalnya ini sebagai istilah tuh kayak dalam ibadah tuh mungkin sunah-sunahnya itu Bu. Boleh dilakukan, boleh juga tidak. Sebenarnya tidak ada suatu keharusan. Tidak ada ya Bu ya. Tidak ada suatu keharusan. Cuma kan sekarang ini seperti tren ya mungkin. Digital sekarang ini sudah berkembang pesat. Benar. Banyak ilmu pengetahuan, banyak edukasi yang kita dapatkan juga Bu ya. Ternyata kalau kita mau nikah itu sebaiknya seperti ini loh, gini. Nah, mereka bisa mempelajari dari YouTube, dari apa gitu. Ternyata kalau menikah itu banyak sekali yang harus dipersiapkan. Jika kita mampu ya bisa, apa salahnya kita melakukan. Tapi tidak suatu keharusan. Benar. Tapi bukan wajib. Nah, tapi jika emang kita ingin atau kita punya biaya khusus, punya kesempatan khusus, atau paling tidak dia kenal dengan, tidak harus ke salon gitu kan. Kalau ke salon mungkin kesannya sudah beda lagi tuh ya. Beda lagi gitu. Nah, bisa dilakukan, bisa lakukan gitu. Begitu. Saya juga punya harga-harga tertentu. Misalnya untuk yang ya kita lihat ekonominya gitu kan. Gitu ya, disesuaikan Bu ya. Disesuaikan jika dia memang punya budget finansial yang lebih, mungkin saya kasih yang lebih servisnya beda gitu. Jadi bisa menyesuaikan. Bisa. Jadi untuk calon pengantin ataupun juga yang pengen merasakan dampak dari Batangas ini jangan khawatir Bu ya. Untuk budget tuh itu bisa dibicarakan. Bisa gitu. dibicarakan. Mungkin nanti yang bagian mananya dikurangin. Itu. Kalau misalnya kan saya tuh ada mandi kembangnya. Mungkin, ada mandi kembang juga. Atau mungkin dia nggak usah mandi kembang sendiri itu misalnya. Atau misalnya kan itu ada rentetannya, ada urutan. Include-nya gitu Bu. Dapat ini. Atau mungkin ini nanti
dihilangkan kalau budgetnya ataupun ini. tidak dihilangkan, mungkin dikurangi speednya. Oh itu gitu. porsinya gitu. Begitu. Tapi ya, kalau tangasnya itu sendiri, kalau memang ini jangan dikurangi. karena Jadi memang itu tujuan utamanya untuk tangas itu tadi, untuk mengeluarkan keringat-keringat. Jadi ibarat kata orang tuh keringat basi gitu. Nah itu Keringat itu keluar semua, keluar begitu di pelaminan tuh dia udah tidak berkeringat lagi. kayak lebih fresh lah Bu, lebih ya. fresh, Kita lebih nyengok fresh. pengantin tuh tambah elok macam Jiwang tuh kan. segar. Badan tuh merasa bugar. Auranya gitu. lebih hidup macam Jiwang tuh kan. Tapi juga harus mempunyai harus ada, maksudnya mengikuti Step by step itu. ketentuan. Oh ada ketentuannya. Ada misalnya kalau dia habis melakukan ini jangan begini, misalnya dia habis ditangas tuh jangan langsung mandi gitu. Oh jangan Bu ya. Bisa pingsan. Saya pernah ngalamin itu. Waduh, ini perlu kita ketahui juga ini semacam edukasi yang penting nih. Jadi pernah ada pasien saya, customer saya. Pengantin bukan itu Bu? Pengantin. Oh pengantin. Saya belum selesai ngomong, saya belum siap. Tahu-tahu dia udah mandi duluan. Ini ya. Tiba-tiba kedengeran dari kamar-kamar gedebuk. Nah itu. Rupanya pingsan. Nambah kegawe Bu ya. Aduh ya Allah, aku jadi itu ibu jadi pengalaman ibu jadi pembelajaran begitu memulai kegiatan itu langsung ibu bilang, kamu setelah ini tidak boleh mandi bla bla bla, saya kasih tahu bla bla bla, harus begini, harus banyak minum. Bila perlu saya kasih minum, dia lagi di dalam itu saya kasih minum supaya jangan sampai mungkin pikir hatinya tadi sudah keringat, sudah ada enak, bukan enak sih, kayak keluar galau keringat tadi, gerah tadi sudah aman di BM itu kan. Padahal itu malah justru menjadi sesuatu yang dilarang Bu ya. Dan itu lagi dia dalam keadaan kosong perutnya, dia nggak nafsu makan kan. Pas nih Nah memang pengantin ini kan kadang nggak nafsu makan. Kamu malah banyak pikiran tadi kan. Nah mikirnya ini selesai belum, ini belum. Jadi begitu. Jadi setelah pengalaman itu saya nggak mau lagi sampai terjadi. Cuman untung baru sekali itu. Alhamdulillah. Langsung jadi pelajaran saya. Langsung saya bilang bahwa begitu mau mulai kegiatan, saya bilang kamu sudah makan belum? Kamu sudah kapan kamu terakhir makan? Terus minumnya banyak nggak? Langsung saya interview dulu. Oh ini bu. Nah sekarang kalau seandainya kamu rasa tidak apa-apa, tidak makan sekarang, boleh. Kamu minum yang banyak. Saya bilang gitu. Tapi setelah ini tidak boleh langsung mandi. Gitu. Oke, jadi ada kaitannya ke protokol medis juga Bu ya. Iya benar. Kesehatan juga tuh. Itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau boleh mandi itu berapa jam setelah kegiatan tangas tadi? Kalau saya ngasih mereka tuh waktu ya paling tidak sejam setengah lah. Sejam setengah itu udah lumayan lama Bu ya. Yang penting dia sudah dingin, sudah stabil lagi. Steril lagi tuh. Sudah stabil lagi suhu di badannya kan panas sekali tuh. Benar. Itu. Jadi jangan sampai bukan baik malah jadi sakit. Nah itu amit-amit cabang baik gue, jangan sampai tuh. Karena memang kalau banyu putih harus banyak dipinum karena selama proses tangas itu kan penguapan, dehidrasi, pengeringan kayak itu kan. Jangan sampai dehidrasi. Saya sudah langsung saya bilang dulu pertama-tama, akhirnya ya udah pengalaman itu menjadi pelajaran. Jadi beliau itu jadi peraturan buat saya, harus ditanya mengapa dia tidak makan atau sudah makan belum atau sudah minum belum, itu penting sekali itu. Penting karena itu menjadi syarat Bu ya, untuk menghindari yang tadi diceritakan oleh Bu Nyimas bahwa ada dampak-dampak negatifnya tuh kalau sampai dilanggar gitu kan. Oke baik, nah ini kalau kita flashback lagi mengenai sejarah ini, konon katonyo Batangas ini sudah dikenal sejak masa Kesultanan Palembang pada saat itu Bu ya. Yang pada saat itu awalnya bagaimana di Batangas sampai Adoh, mengenai sejarahnya mungkin? Sejarahnya itu ya zaman dulu bangsawan kali Bu ya yang memakai itu ya. Bangsawan yang memakai itu karena itu tadi mengingat bahan baku untuk melakukan kegiatan tangas kan ada rempahnya juga. Banyak pakai rempah-rempah itu. Kalau pakai rempah-rempah itu kan direbus gitu kan, diuapin ke badan itu kan jadi jadi segar gitu kan, seperti sudah banyak sekarang jualannya. Oh sudah banyak. Sudah banyak. Jadi tidak usah susah-susah gitu. Sudah banyak. Asal kita mau aja melakukannya gitu. Itu. Dari zaman dulu sampai sekarang itu emang ada ininya sendiri. Maksudnya cerita khusus gitu bahwa zaman dulu tuh sudah mulai mengenal kecantikan itu sudah ada. Cuman pakai
pakai yang tradisional, tadi. pakai tradisional tadi dengan cara tradisional itu pakai uap itu segala macam itu. Pakai apa namanya tungku. Oh, pakai tungku. Pakai tungku dulu. Tungku tuh kayak yang kita zaman dulu di dusun masak nasi pakai Iya, cagaan benar. tanah liat itu Bu ya. Kayak ada kayunya itu. Itu panasnya minta ampun. Tapi kayaknya kalau untuk anak-anak sekarang nggak mungkin lagi melakukan itu karena tidak. Tambah lagi kita memang di Palembang ini galak panas berdengkang Bu ya. Panas berdengkang. Iya, tapi untuk saat ini sudah kecanggihan zaman, akhirnya sudah dimodernisasi mengenai bahan dan juga prosesnya peralatan tadi Bu ya. Oke, nah kalau kita berbicara mengenai bahan-bahan betangas Palembang, ini ada apa Bu rempah-rempahnya? Yang pertama macam-macam. Dia tuh akar-akaran. Akaran, contohnya apa itu Bu biasanya itu? Akar wangi, akar kuning itu Bu ya? Akar kuning itu atau yang tipis halus itu bukan? Halus itu jadi seperti akar apa namanya itu ya? Serabut itu. Terus yang pasti serai. Oh, pakai serai juga. Kalau saya pakai serai. Pakai Bu emang serai ya? Pakai serai, pakai daun sirih mungkin Bu? Daun sirih itu sebagai penambahan aja. Oh, itu opsional Cak Jo, untuk boleh pakai boleh tidak? Boleh tidak. Kunyit. Pakai kunyit. Pokoknya jadi kayak mau mindang. Jangan dikuak Bu ya, jadi pinang kayak. Pakai pakai kayu manis katanya. Pakai apa namanya? Secang. Secang itu apa Bu ya secang? Nah, itu secang itu kulit serat kayu. Oh, yang serat kayu halus sudah bisa diminum kan ini ke itu ya. Sudah pernah sih lihat. Seperti di serabut-serabut itu. Itu biasa di toko-toko apa? Tradisional obat banyak tradisional di nih. toko-toko obat-obat tradisional kan banyak Bu. Penjual bumbu-bumbu. Oh, ada juga di situ. Banyak di situ. Nah, itu mereka tuh sudah ada dibungkus-bungkus seperti itu. Kalau kita tinggal bilang aja minta untuk tangas udah langsung. Kalau saya kadang-kadang kepepet kalau suatu saat sedang habis ya udah saya bongkar dapur, ngeracik sendiri. Kalau dampak positifnya selain untuk peredaran darah, ada dampak positif lain apa lagi Bu banyak. untuk Jadi ini? yang paling utama itu adalah memperlancar peredaran darah. Peredaran darah itu tadi poinnya. Peredaran darah itu langsung dari seluruh tubuh ke otak. Oke. Jadi kalau dia lancar kita juga lebih. Yang paling berbahaya itu kan otak kita itu kan. Itu. Nah, kalau peredaran darah tersendat itu terjadi demensia, Alzheimer. Nah, itu bisa mengurangi risiko tersebut. Jadi ini cocok juga untuk proses penyembuhan Bu ya. Kalau ada penderita penyakit yang tadi disebutkan oleh Ibu Nyimas. Darah tinggi, diabetes, yang pasti untuk awet muda. Karena peredaran darah lancar, seluruh tubuh lancar. Jadi ketegangan otot, ketegangan otot. Nah, jadi otot yang orang habis berolahraga itu biasanya kan suka tegang-tegang. Nah, itu bisa melembutkan urat-urat saraf yang tegang tadi. Persendian. Pokoknya banyak sekali manfaatnya. Kalau untuk tiba-tiba galak kram Bu, bangun tidur itu termasuk juga ada itu ya? Kalau kram hubungannya ke darah juga kali Bu? Kalau kram itu kalau menurut saya itu adalah urat yang terjentit. Kayak itu ada jepitan. Bukan peredaran darah. Beda ya? Urat sarafnya, urat kamu yang terjentit. Nah, itu tidak harus ditangas sebenarnya. Ya? Itu mungkin dilurusin dulu, uratnya diurut. Nah, itu baru bisa. Bukan berarti penyembuhannya dengan bertangas, bukan. Oke, baik. Nah, tadi selain untuk penganten, kesehatan, ternyata juga ini tangas ini cocok juga untuk perawatan pasca melahirkan Bu ya? Iya. Wong yang sudah, terutama untuk ibu-ibu yang sudah melahirkan, baru-baru sudah melahirkan. Iya. Ini arahnya kemana nih tujuannya? Tapi kalau yang melahirkan itu mungkin tidak boleh juga yang langsung besok melahirkan langsung. Jangan, karena dia kan masih ada nifas. Benar. Karena kita di dalam di dalam alat sauna itu lebih baik tuh tanpa busana. Jadi tidak pakai apa-apa. Nah, kalau orang yang masih ada nifas mungkin setelah nifas, nah itu bagus malah untuk kesehatan vagina, untuk kesegaran tubuh dia. Nah, itu karena kan melahirkan itu butuh tenaga Bu ya. Iya. Jadi
yang pasti ya untuk memperlancar peredaran darah kan, kalau kita habis melahirkan itu tuh capek sekali kan, capek, lelah dan tegang. Nah itu di situ. Itu. Dan selain itu juga untuk prosesnya memakan waktu berapa lama nih Bu, untuk tangas itu ini? tergantung customernya. Kliennya Bu ya. Saya tanya, kamu mau berapa lama? Kalau saya biasanya misalnya 15 menit, apa 10 menit, apa setengah jam. Jadi mereka tuh kadang-kadang nanti dulu bu, saya mau pengen rasain dulu. Kadang-kadang sampai setengah jam. Jadi tiap orang tidak sama. Beda-beda Bu ya. Ada yang udah Bu cukup 15 menit. Gitu. Oh iya. Kalau memang tidak tahan. Tergantung dengan ada obrolan dulu. Tapi kalau makin lama makin bagus atau sama Bu? Jangan juga ya. Terlalu lama kepanasan di dalam. Masa ada dampak lain malah kaki ya. Jangan segala sesuatu itu tidak boleh berlebihan. Nah itu jadi disesuaikan Bu. Disesuaikan. Oke. Nah disesuaikan dengan budget, keinginan customernya. Kalau sudah di dalam itu tidak mikirin budget lagi. Pertamanya mikirin. Oh iya di awal dulu ya. Kalau dulu. dalam itu pokoknya tinggal proses itu tinggal proses sudah dijalanin. Kira-kira mereka siapnya berapa menit? Maunya berapa menit? Saya harus nanya dulu. Oke. Tapi kalau selama-lama untuk proses tangas ini yang bagusnya itu berapa menit, Bu? Paling lama lah. Kalau saya sarankan sih 15 menit 20 menit. Udah cukup. Jangan sampai 35 menit lebih, jangan. Kalaupun masih mau di dalam, cabut listriknya. Oh itu. Lebih aman. Jadi angetnya itu masih anget yang sebelumnya itu, sampai angetnya tidak terasa lagi, bisa boleh begitu. Tapi bukan berarti masih ada dalam, maksudnya listriknya masih berjalan, itu tidak bagus juga. Nah kalau untuk kecantikan supaya kulit kelihatan lebih kuning langsat, halus, itu harus rutin tuh Bu ya? Sebenarnya perawatannya tuh bukan tangas aja sih, ya dilulur. Oh termasuk ada lulurnya di juga? Masker. Oh di masker. Kalau biasanya kan mungkin ada cewek-cewek itu mikir kalau aku ke klinik kecantikan mungkin Bu ya budgetnya harus lebih lah yang sekian sekali sampai juta-jutaan itu. Coba dengan tradisional tangas apakah ini juga bisa menjadi alternatifnya Bu? Bisa ya itu tadi peredaran darah lah. Kaitannya dengan peredaran darah. Jadi awet muda. Jadi wajahnya berseri-seri, segar gitu. Nah tapi juga untuk menghaluskan itu ya dengan bermasker, wajah masker gitu. Saya juga menyediakan itu. Kalau misalnya dia pakai tanpa nikahan itu saya menyediakan untuk masker wajah. Tapi khusus untuk totok wajah dulu, totok wajah terus di masker. Sudah selesai semua diulur, sudah selesai dilulur di masker, baru masuk ke dalam dalam tempat sauna. Sauna itu tadi. Terakhir baru mandi kembang. Itu ini yang tempat sauna itu yang kayak kita tuh duduk Bu ya, tapi ditutupi kayak lemari kain yang zaman dulu tuh, yang ada seretannya. Kalau sekarang bukan beda lagi Bu ya. Bukan ini. Ya alat itu alat itu. Malahan ada yang dari kayu. Oh, ada yang dari kayu. Ada yang bikin dari kayu. Sebetulnya yang lebih efektif yang mana tuh Bu, alatnya? Sebetulnya yang penting dia tuh di dalam satu ruangan, kedap udara dan tidak ada udara masuk. Nah dia mau jadi dari kain atau dari plastik atau bisa dari kayu bisa. Tapi yang penting aman. Jangan yang meleleh gitu ya. Jangan yang meleleh. Aman yang penting. Tapi gitu. kalau plastik kayaknya memang punya kemungkinan leleh juga Bu, kalau yang terlalu panas. Kalau sebenarnya bukan plastik, maaf, seperti apa ya? Pakaian olahraga itu loh yang dari parasut seperti parasut itu. Kalau saya punyanya seperti parasut itu. Yang itu Bu ya. Maaf bukan plastik, salah. Sudah kita ralat ya Mas Bica ya. Salah. Kalau plastik meleleh dia. Nah kalau kayu lebih bagus lagi sebenarnya. Oh yang kayu malah lebih kalau bagus. Kayu kan kita mau bawa kemana susah. Paling agak untuk susah yang tuh. stay di rumah atau pengen punya ruangan khusus bisa bikin. Tapi sendiri. Di bagian kepala leher tidak Bu ya? Ada ini, Diluarkan. ada ada lubangnya untuk kepala khusus. Nah, kalau yang dari parasut itu kan kita bisa bawa kemana-mana. Oke, nah ini kalau kita kembali lagi dengan rumah terapi Dira untuk saat ini, pemesanan itu bisa dilakukan H-min berapa nih Bu untuk kegiatan bertangas ini? Misal Minggu kita sudah resepsi, minimal Kamis itu sudah tangas Bu, atau Jumat kayak itu? Pokoknya sebelum dia resepsi, sebelum dia akad nikah. Sebelum dia akad nikah, bukan resepsi. Oh, sebelum itu akad nikah sudah selesai loh. Sebelum akad nikah
minimal sehari sebelumnya bisa, H-1. atau 2 hari sebelumnya bisa. Saya biasanya 2 hari sebelumnya karena sepasang misalnya. Kalau sepasang saya kadang-kadang saya melakukan sekaligus atau 1 hari perempuan, 1 hari yang laki-laki. Oh, dibedakan Bu ya. Kalau dia tempatnya jauh, mungkin perempuan dulu atau laki dulu. Nah, ada kalanya dia dapat pasangan yang datang dari luar kota. Oh, jauh jadi. Ya, kemungkinan dia tidak punya tempat, akhirnya dilakukan di tempat perempuan. Nah, akhirnya dibagilah waktunya. Bisa sehari sebelumnya. Oke, jadi lebih fleksibel lah Bu ya saya mengenai juga waktu harus ya. Istilahnya berkonfirmasi dengan bagian henna. Oh, itu. Jadi kalau bisa henanya dipasang setelah tangas. Setelah tangas. Takutnya kayak cair kalau luntur jangan, kan, harus itu kan. sesudah ditangas baru pakai henna. Gitu. Tapi ada juga yang sudah nikah atau dia mau menghidupkan aura ngunduh gitu. mantu, mantu. Dia minta ditangas lagi boleh. Bisa juga gitu. Oke. Tapi akhirnya yang kan sudah di henna, kadang-kadang ditambah lagi sama dia, ditebelkan lagi gitu. Henanya tadi. Jadi lebih baik sebelum supaya henna. tidak repot Bu ya yang henanya tadi tuh sampai itu bolak-balik. semuanya tergantung kebijakan masing-masing. Tergantung customernya maunya seperti apa. Kalau untuk di Palembang yang menyediakan jasa tangas ini kayaknya memang sudah terbatas Bu ya. Sudah jarang yang kita lihat ya. Tidak juga sih. Kayak kemarin tuh ada kawan nikah. Aduh Ham kenal ini. No, becarian kami singgonya kan. Akhirnya cari-cari di internet baru dapat Mbak Tuna Bu. Oh gitu. Tapi kalau jumlahnya memang banyak ya Bu yang menurut sepengetahuan Ibu Nyimas. Kalau banyak sih belum tahu juga ya karena udah kata datanya ya. Tidak ada data yang khusus. Data khusus. Karena di salon kan ada. Oh, ada juga sudah. Ada, salon ada. Tapi nyebutnya bukan tangas kali Bu ya. Sauna. Sauna nyebutnya ya. Cuman mungkin caranya tetap sama. Caranya mungkin sama, mungkin beda di ada sentuhan modernnya kali ya. Tahap-tahapannya aja yang beda mungkin. Kalau saya kepengennya ini dulu, kalau di salon mungkin ini dulu, bedanya di situ dong. Tapi tujuannya sama. Tujuannya sama. Tapi kalau uang lama tuh kan, apalagi uang tua kita, nenek kita tuh bukan lebih percaya sih, kayak lebih pokoknya yang tradisional nian Mbak itu nah. Sampai manggil datang ke rumah yang cek-cek itu Pak ya. Uang tua tuh biasanya cek itu Bu. Kalau dia masih muda, kalau dia ini tidak galaan. Pokoknya yang sudah senior lah yang melakukannya supaya lebih terasa ini kan. Karena kan menyangkut ini mungkin Bu ya. Ada doa-doanya juga. Nah itu. Jadi untuk supaya istilahnya tuh ya menjauhi dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, kita segala sesuatu memang harus berdoa kan. Itu. Tidak harus bertangga apalagi saja. Ini menyangkut terutama untuk yang pengantin kan sakral Bu. Jadi lebih kita pas. Kita harus berdoa yang pasti. Ya, minta kelancaran acara, minta. Yang paling sedih terharu kadang-kadang setelah pas mandi kembang itu. Oh, mandi kembang. Mandi kembang tuh setelah atau sebelum? Setelah selesai semua urusan, sudah mandi bersih, dia mandi kembang. Nah, mandi kembang itu dia tidak boleh mandi disiram pakai air biasa Pak. Jadi dia membilasin tubuhnya itu dengan air bunga itu. Tapi kalau kata Caca Handika yang mandi kembang tengah malam. Beda Bu ya. Beda. Memang tidak boleh pula mandi kembang tengah malam kata Caca Handika tadi. Masuk angin kayak gitu. Dinginan. Oke, baik. Tapi kalau untuk yang pengen mesen nih atau pengen merasakan servis dari Rumah Terapi Dira untuk tangas ini, boleh di mana nih Bu kontak personnya? Kontak personnya boleh pengen disebutkan di sini? Atau boleh disebutkan. Bisa hubungin saya 0813 6734 1654. Oke, mudah-mudahan untuk Manca Bijak yang sudah mencatat ya. Atau ada sosial medianya juga Bu, di mana tuh? Ada IG. Instagramnya di mana tuh? IG-nya Rumah Terapi _Dira. Oke, Rumah Terapi _Dira. Di sana Diranya ada bukan? PKH di Hira. Oke, di Hira. Dahira. Oke, baik. Dan untuk kedepannya nanti nih kebetulan kita sudah ada di penghujung perjumpaan ini juga nih Bu. Karena saat ini sudah 46 menit melangkah dari jam 11. Sebelum kita menuju ke azan zuhur, apa yang pengen disampaikan untuk calon pengantin atau calon klien di Rumah Terapi Dira ini Bu? Para calon pengantin atau ibu-ibu yang ingin melakukan perawatan tubuh dan wajah, silakan bisa menghubungi atau lebih enaknya itu lihat IG saya di Rumah Terapi _Dira.
insya Allah kami akan melakukan yang terbaik untuk Anda. Dengan pelayanan profesional juga Bu ya. Profesional. Dan untuk lokasinya di mana nih Bu? Saya kebetulan tidak punya tempat di rumah. Khusus. Saya tidak melayani di rumah. Pokoknya jangkauannya Palembang aja Bu ya. Saya bisa dipanggil ke rumah. Jadi saya ini salon berjalan. Saya dulu pernah datang punya, dijemput pulang diantar pasti. Pernah punya salon, pernah buka sama teman-teman, cuman ternyata kurang cocok lah. Lebih enak karena kalau saya dipanggil, saya tidak punya waktu, istilahnya tuh saya kerja by phone. Jadi saya lakukan kalau misalnya ada pesanan saya pergi karena saya bisa punya kegiatan yang lain. Jadi lebih fleksibel itu tadi Bu ya. Karena ada sebuah kalimat yang mengatakan sekecil apapun usahamu, kamu adalah bosnya gitu ya. Betul. Jadi artinya kita bisa lebih mengukur nih. Ada yasinan keluarga, ya sudah baca waktunya kan. Kebetulan saya sih banyak komunitas. Karena itu tadi penting, kita Bu, mencari peluang untuk mencari customer, mencari relasi, itu kan penting buat kita dan bersilaturahmi juga. Benar. Jadi makin banyak komunitas, makin banyak relasi juga yang terbuka di situ Bu ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Nyimas. Waduh, luar biasa sekali ini edukasi nih ya untuk kita galau-galau Manca Becek yang tadi sudah mendengarkan ya bagaimana itu mengenai Betangas dalam pernikahan adat Palembang dan juga untuk kesehatan ya. Dan pokoknya yang tadi belum mencatat kontak person dari Rumah Terapi Dira, silakan tarik undur tayangan kita di channel YouTube Pompat Palembang atau buka juga di akun Instagramnya itu di Rumah Terapi Dira. _Dira ya, pakai H Dira Manca Becek. Oke. Dan sukses Bu. Mudah-mudahan semakin banyak kliennya Bu ya. Terima kasih, amin. Kalau Ilham mau menikah silakan juga Bu, dalam waktu dekat aja jadi pengantin silakan hubungi saya dengan senang hati. Iya, dapat diskon gitu lagi ya. Pasti. Tetap Ibu Nyimas. Dapat reward lah dari Ibu. Nah, itu. Tetap nak ngojongnya Ibu Nyimas gitu nih ya. Oke Bu, kita nak pamit dokin dari obrolan UMKM di lokak kita. Dan terima kasih juga untuk Manca Becek. Jangan kemana-mana ya karena kita bakal lanjut lagi kaki untuk di Sriwijaya Siang. Kulo C Ilham, Bu Nyimas dan juga rekan kulo Ado Iro. Pamit dari obrolan UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke sungai bersih ke kuali, berjalan santai nemu buah kueni.